Segala pujian pada semua penyembah yang hadir pada siang. Segala pujian pada semua penyembah yang hadir pada siang hari ini. Segala pujian pada Sri Guru dan Sri Gauranga. Nitai Gaura Prema. Pemagyana Tirandasya Gyana Salakaya Chaksurun Nitanyena Tasmai Sri Gurave Namah. Namo Vishnu Mupadaya Krishna Prushtaya Bhutale Srimate Gauragovinda Swami Nityanamine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prushtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine.
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशकारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाय ददति स्वापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सग्रजतं सगना रघुनाथं तं वितं सजीवम् साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाधन्याय कृष्णाप्रेमावदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। नित्यानन्दम् अहं नौमि शारदानन्दं परं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतस्य पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तव्यं नमामि भक्तसत्त्विकम् नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्रेभ्यं श्रीजगन्नाथाय ते नमः। गोवर्धनं दरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलसवं ईशनं गोविन्द गोपिकाप्रियं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna
Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Janmadhyasaya Maya Vitarupastarasveta Vijnaswara Tene Brahmanidaya Adikavayam Yanti Yatsuraya Tejo Varibridam Yatta Yudhimayo Yatra Trisargam Risam Dhamna Svena Sada Nirashta Kupam Satyam Param. Hare Krishna. Senang kita berjumpa lagi di Asrama Sri Radhakrishna Chandra, dan masih kita di ujung tahun baru 2025. Selamat tahun baru. Semoga di tahun 2005 ini para pendengar lebih semangat lagi dalam baktinya. Maju terus pantang mundur ya. Kita akan baca dari Srimad Bhagavatam skanda 6 bab 3 sloka 22. Kita melanjutkan dari topik yang sudah dibahas selama ini. Etavam Eva Loke Asmin Pumsam Dharma Para Smritaha Bhakti Yogo Bhagavati Tan Nama Grahana Divi Etaman Eva Lokesmin Etaman Eva Lokesmin Pumsam Dharma Parasmrita Pumsam Dharma Parasmrita Bhakti Yogo Bhagavati Bhakti Yogo Bhagavati Tannama Grahana Divi Tannama Grahana Divi Etaman Eva Lokesmin Pumsam Dharma Parasmrita Bhakti Yogo Bhagavati Tannama Grahana Divi. Etavan eva lokasmin Pumsa dharma parasmrita Bhakti yoga bhagavati Tamna prana divi Etavan eva lokasmin Pumsa dharma parasmrita Bhakti yoga bhagavati Tannama grahana divi. Etavan eva lokesmin Pumsam Dharma Parasmrita Bhakti yoga bhagavate Tannama grahana divi. Etavan eva lokesmin
Etavan eva lokesmin. Om Sam Dharma Paramrita. Om Sam Dharma Parasmrita. Bhakti Yoga Bhagavati. Bhakti Yoga Bhagavati. Tanama Grahanan Divi. Tannama Grahana Divi. Etawan eva lokesmin. Etavan eva lokesmin. Sam dharma parasmrita. Tannama Grihana Smrita. Bhakti yoga bhagavati. Bhakti Yoga Bhagavati. Tannama grahana divi. Tannama Grahana Divi. Etawan dewa lokesmin. Etavan eva lokesmin. Sang dharma parasmita. Om Sam Dharma Parasmrita. Bhakti yoga bhagavati. Bhakti Yoga Bhagavati. Nama grana dibihi. Tannama Grahana Divi. Terima kasih. Etavan eva lokesmin. Om Sam Dharma Parasmrita. Bhakti Yoga Bhagavati. Tannama Grahana Divi. Etavan eva lokesmin. Om Sam Dharma Parasmrita. Bhakti Yoga Bhagavati. Tannama Grahana Divi. Etavan sebanyak ini. Ewa memang. Loke asmin di dunia material ini. Pumsam para makhluk hidup. Dharma prinsip-prinsip dharma. Prinsip-prinsip Dharma. Para transcendental. Smritaha diakui. Bhakti yoga atau pengabdian suci. Bhagavati kepada personalitas Tuhan yang Maha Esa. Bukan untuk para dewa. Tak miliknya. Nama suci. Grahana Adibi dimulai dengan mengucapkan. Artinya, Bhakti Yoga yang dimulai dengan mengucapkan nama suci Tuhan adalah prinsip dharma tertinggi bagi makhluk hidup dalam masyarakat manusia. Kita ikuti bersama Bhakti yang dimulai dengan mengucapkan nama suci Tuhan. Adalah prinsip dharma tertinggi bagi makhluk hidup dalam masyarakat manusia. Bhakti is which is start by chanting the holy name of the Supreme Lord, is the highest principle of dharma for the living entities live in human society. Penjelasan dari Srila Prabhupada. Seperti dinyatakan di dalam sloka sebelumnya, Dharma Bhagavatam atau prinsip dharma yang sejati adalah Bhagavad Dharma. As explained in the previous verse, Dharma Bhagavata, or the original principle of Dharma is Bhagavad Dharma, atau prinsip-prinsip yang diuraikan di dalam Srimad Bhagavatam, or the principle which is explained in Srimad Bhagavatam, and in Bhagavad Gita, dan juga di dalam Bhagavad Gita.
Bhagavad Gita merupakan studi pendahuluan atas Bhagavatam. And Bhagavad Gita is the primary study before Bhagavatam. Ada prinsip-prinsip, apa prinsip-prinsip Dharma tersebut? What is that principle of Dharma? Srimad Bhagavatam menyatakan Dharma Projita Kaitavatra. Srimad Bhagavatam explain that Dharma Projita Kaitava Atra. Tidak terkandung sistem Dharma yang membodohi ataupun menipu di dalam Srimad Bhagavatam. In Srimad Bhagavatam, we cannot find the materialistic dharma or religion, or the cheating religion. Segala yang ada di dalam Bhagavatam berhubungan secara langsung dengan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Everything was found in Srimad Bhagavatam only related to the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Lebih jauh, Bhagavatam menyatakan Sawai Pungsam Paro Dharmo Yato Bhaktir Adab Sadi. Further, Srimad Bhagavatam explained that Sawai Pungsam Paro Dharmo Yato Bhaktir Adab Saja. Dharma yang tertinggi ialah Dharma yang mengajarkan para pengikutnya cara untuk mencintai personalitas Tuhan Yang Maha Esa. The highest form of Dharma is that Dharma which is teach the follower to love the Supreme Personality of Godhead yang berada di luar jangkauan pengetahuan eksperimental, which is existing beyond the experimental knowledge. Sistem Dharma yang demikian dimulai dengan Tan Nama Grahana. That system of religion start with the Tan Nama Grahana. That means to chanting the holy name of the Lord. Yaitu dengan cara mengucapkan nama suci Tuhan. Sarvanam Ketanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam. Setelah mengucapkan nama suci Tuhan dan menari dalam kebahagiaan rohani, after we chanting the holy name of the Lord and dancing in spiritual ecstasy, berangsur-angsur seseorang melihat wujud Tuhan. Gradually someone will see the form of the Lord, the activities of the Lord, and the qualities of the Lord. Setelah mengucapkan nama suci Tuhan dan menari dalam kebahagiaan rohani, berangsur-angsur seseorang melihat wujud Tuhan, kegiatan Tuhan, dan sifat-sifat rohani Tuhan. Tadi para pendengar sudah menyanyi dan menari, ya. Apakah sudah melihat wujud Tuhan? Belum. Kenapa belum? Dia berdiri di depan kita. Jadi jangan berpikir bahwa Arca Kumurti itu berbeda dengan Krishna Gauranga. Dan di sini ada Sila, ada Gopal Sila. Beliau adalah Tuhan sendiri. Kita harus yakin sebenarnya bahwa Arca itu adalah Krishna sendiri. So here we asking that here was mentioned after we chanting, singing, dancing, is that we already see the form of the Lord? Some devotees said no. Why not? Because the Murti is there. Radha Vrinda Chandra is there, Varadita is there, and also the Gopal is there. Karena sila itu sebenarnya adalah bukan Arca yang dibuat, itu adalah dijelaskan sama dengan personal Tuhan Yang Maha Esa sendiri. Jadi beliau ada di sini, cuman kita belum menginsapinya. The Supreme Lord is already reside here in this temple, in the altar, and the devotee already every day doing service to the Murti, to the Supreme Lord. But we are not that kind of realization. Kita belum mendapatkan keinsapan sepenuhnya bahwa kita sedang melayani Tuhan. Seperti itu.
Dengan cara demikian, ia mengerti sepenuhnya keadaan personal Tuhan yang Maha Esa. So by that process, then we can understand the supreme personality of Godhead fully. Seorang dapat sampai pada pemahaman tentang Tuhan, bagaimana Tuhan turun ke dunia materi ini, bagaimana dia lahir dan apa kegiatannya. Namun seorang dapat mengetahui segala hal tersebut cukup dengan melaksanakan bakti. Someone or the people can understand or can get the realization how the Supreme Lord was descending in this material world, how his appear in this material world, what is his activities. But when someone understand all these things in Tattva, enough by just understanding all these things, by the process of bhakti. Jadi kita akan dapat mengerti kemunculan kegiatan rohani Tuhan secara Tattva. Jika kita memahami semuanya ini, maka dijelaskan seperti dijelaskan di dalam Bhagavad Gita, Janma Karma Same Divyam Ewam Yoveti Tattva Taha Yaktva Deham Punarjanma Naitimam Iti Arjuna. Wahai Arjuna, mereka yang mengerti secara Tattva kemunculan dan kegiatan rohaniku di dunia material ini, setelah dia meninggalkan badannya, dia tidak dilahirkan lagi di dunia material ini. Dan itu pernyataan Krishna sendiri di dalam Bhagavad Gita. Pasti Prapti Mataji Sadam Sami. Hanya dengan melaksanakan bakti, hanya dengan mengikuti proses bakti ini, kita akan dapat mengerti bagaimana Tuhan muncul, bagaimana Tuhan melaksanakan kegiatan beliau di dunia material ini, sifat-sifat rohaninya, ataupun teman-temannya dan sebagainya. Dan ini bisa dimengerti dengan proses bakti, tidak dengan cara yang lainnya. Seperti dinyatakan di dalam Bhagavad Gita, Bhaktyamam Abhijanati. As explained in Bhagavad Gita, Bhaktyamam Abhijanati. Cukup dengan bakti seseorang dapat mengerti segala sesuatu tentang Tuhan. Just by the process of bhakti, someone will understand everything about the Supreme Lord. Jika ia beruntung bisa mengerti tentang Tuhan dengan cara demikian, if we fortunate enough can understand the Supreme Lord in that way, hasilnya adalah Caktva Deham Punarjanma Na Iti. The result is that Punarjanma Na Iti. Setelah meninggalkan badan jasmania, ia tidak akan lahir, tidak harus lahir lagi, ia tidak lagi harus menjalani kelahiran dan kematian di dunia material ini. Just by understanding the Supreme Lord in Tattva, Caktva Deham Punarjanma Na Iti. Just by understanding the Supreme Lord by the process of bhakti, after we leaving this material body, we will not come again in this material world. Sebaliknya, ia pulang kembali kepada Tuhan. But instead, we go back home, back to the head. Siapa yang mau pulang ke dunia rohani? Yang lainnya kok mau tetap di sini? Yang bilang perlu letak dua tangan, harus bersemangat. Jadi, beliau menghitung dari dalam. Berarti mereka masih ingin menikmati di sini. Itulah prosesnya. Prosesnya sangat mudah sekali bisa dilaksanakan. Hanya dengan Bhaktyamam Abhijanati, hanya dengan melaksanakan proses ini,
Ya, seseorang tidak akan dilahirkan lagi setelah dia meninggalkan badannya. Ya. Itulah kesempurnaan tertinggi. That is the highest form of perfection, the highest perfection of life. Jadi banyak ingin mencapai kesempurnaan di dalam kehidupan manusia ini, ya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Ya. Inginnya, ya, kebanyakan orang pada umumnya berpikir bahwa ketika kita menjadi kaya raya, menjadi pengusaha, sekarang kan banyak sekali orang menjadi terhitung terkaya di dunia, ataupun sekian orang terkaya di Indonesia dan sebagainya. Mereka hanya kaya secara material saja, ya, mungkin mendapatkan uang triliunan dan sebagainya seperti itu. Apakah mereka sungguh-sungguh bahagia? Ya. Dan kemana mereka akan pergi setelah meninggalkan badannya? Ya. Ya, mereka akan punariatma, dia akan lahir lagi berulang-ulang kali di dunia material ini. Begitu ditinggalkan, apa yang mereka dapat bawa? Ya, apakah mereka bisa membawa uangnya, triliunan, ataupun, ya, keluarganya, jabatannya dan sebagainya? Ya. Mereka paling-paling hanya, ya, seperti sekarang di daerah mana di Jakarta kan ada tempat pemakaman yang sangat mahal, ya, per meter perseginya itu miliaran, ya. Dianggap itu sebagai tempat yang nyaman untuk orang setelah meninggal, ya. Mereka tidak tahu kalau sudah dikubur di sana juga badannya juga akan membusuk, gitu, ya. Ya. Apakah dijamin, ya, berapa yang bisa dia bawa? Paling-paling diberikan jas, setelan jas, ataupun kotak, ataupun peti mati yang mewah dan sebagainya begitu, ya. Walaupun dihias dengan baik, dengan dasi dan sebagainya seperti itu. Tapi badan material ini tetap akan membusuk. Tapi sang roh kemana dia akan pergi, ya. Dan dijelaskan di dalam buat kita, apapun yang diingat seseorang pada saat meninggalkan badannya, maka dia akan mendapatkan badan itu lagi, ya. Kalau begitu terikat dengan uangnya menjadi, kan di Bali ada, kalau dulu kita rumah di kampung ada rumah dari atapnya dari alang-alang itu kan, sudah lama sekali ada gantung tumbuh-tumbuhan di sana, kakaknya itu bibis-bibisan. Mungkin dia menjadi tumbuh-tumbuhan seperti itu, ya. Jadi tidak dijamin bahwa dengan kekayaan material itu seorang akan sungguh-sungguh bahagia, ya. Karena di dunia material ini tidak ada kebahagiaan dalam hati yang sebenarnya. Karena di dalam buku kita sudah dijelaskan, ya, Dharma, Mrityu, Jara, Vyadi, suka, duka, ya, itulah yang akan kita lewati di dunia material ini. In this material world there is no real happiness, ya, because everything is already explained by Sri Krishna in Bhagavad Gita. Janma, Mrityu, Jara, Vyadi, suka, duka. That is kind and sick thing we have to accept in this material world. Janma mean birth, ya, lahir. Orang yang sudah lahir pasti akan meninggal. Karena itu jelaskan tidak ada yang sepasti maut gitu, ya. Orang yang lainnya bisa mendapatkan jabatan tinggi, jadi presiden ataupun menjadi pengemis dan sebagainya. Itu sesuai dengan karma mereka masing-masing. Tetapi tidak ada yang dapat dipastikan orang akan menjadi apa dan sebagainya. Tapi maut ataupun kematian itu adalah sangat pasti, ya. Kita semuanya akan meninggal dalam 7 hari, ya. Ya, karena hanya ada 7 hari, ya. Kalau tidak hari Minggu, sekarang hari Minggu, ya. Siapa yang mau meninggal hari ini? Ya.
Tidak ada yang tahu kan? Ya. Siapa tahu mungkin setelah bicara seperti ini sebenarnya masuk ke kamar tidur itu atau nggak bangun-bangun lagi. Ya. Kan banyak orang seperti itu. Ya, baru tadi dia makan-makan ataupun relax dan sebagainya. Kemudian ketika mereka sudah tidur, besok paginya nggak bangun-bangun lagi. Ya. Ya, menikmati tidurnya seperti itu kan. Jadi kita semuanya sudah ditentukan akan meninggal dalam 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Kan gitu. Kita sudah diberikan nyanyian waktu kecil. Tidak ada nama hari di luar 7 hari ini kan? Ya. Karena itu pasti kita akan meninggal hari Senin, sing hari Senin, hari Selasa, sing hari Selasa di Rebo, terus dengan nama hari ini kan. Ya, we will, ya, one time we have to die in this 7 days of time. Maybe 7 days in this week, or 7 days in next week, or next month, next year, or next 20 years, something, ya. Mungkin akan meninggal dalam 1 hari dalam 1 minggu ini, ataupun 2 minggu ke depan, ataupun bulan depan, tahun depan, ataupun ya mungkin kalau cukup mujur diperpanjang begitu sampai 20 tahun ke depan dan sebagainya. Ya. Tapi kematian itu pasti. Ya. Tapi setelah kita meninggal akan kemana kita? Itu pertanyaannya berikutnya. Ya. Kalau kita ingat dengan kegiatan-kegiatan materi kita di dunia ini, maka kita akan mengulangi lagi kelahiran dan kematian kita. Ya, kalau sudah lahir pasti akan meninggal. Dalam kurun waktu antara ya lahir dan kematian ini ada suka dan duka. Ya, ada sejumlah sukacita yang kita nikmati dan juga ada duka yang kita nikmati, yang harus kita rasakan seperti itu kan. Dan kita semuanya sudah melewati itu kan, sudah merasakan itu ya. Orang yang bahkan yang paling miskin atau bahkan seperti orang yang peminta-minta ataupun yang tidak punya rumah dan sebagainya, mereka juga memiliki sejumlah sukacita, sejumlah kebahagiaan. Dulu pernah saya mendengar dalam kelas dari guru kita yang di awal-awal Serang Krishna di Indonesia ini. Dia mengatakan ketika seorang pengemis mendapatkan ya donation ataupun sumbangan Rp1 saja, dia merasa sangat bahagia hari itu karena dia bisa beli makanan ataupun menikmati seperti itu. Tapi besoknya kita harus mengemis lagi seperti itu. Ya. Begitu pula kita di dunia materi ini, ya, karena nasib yang baik ataupun karma yang baik, kita bisa menikmati, kita berbahagia, ya, dan sebagainya. Tapi apakah kita selamanya bisa seperti itu? Tidak, karena badan material ini juga penuh dengan penyakit. Ya, kita akan menderita 3 jenis penderitaan di dunia material ini. Apa itu? Adhyatmika, adhibodhika, dan adhidevika. Adhyatmika artinya kita akan menderita sakit, menderita karena badan material ini. Dan karena badan material ini sangat rentan. Kalau kita ingin menikmati sepuas-puasnya dengan cara yang tidak benar seperti itu, kita dipuaskan. Tapi beberapa saat kemudian kita akan menderita. Kalau kita ingin menikmati yang manis-manis saja, tidak mau yang pahit-pahitnya gitu, ya, belum setengah umur kita sudah menderita kencing manis, ya. Tapi kencingnya manis, bisa jual ya, karena kencingnya manis, ya. Ya. Atau orang begitu terikat dengan makan daging, ya, ikan, telur dan sebagainya seperti itu, boleh saja, ya. Tuhan tidak melarang. Tapi risikonya ada apa itu? Tekanan darah tinggi, ya, asam urat dan sebagainya kan. Ya.
Ataupun orang ingin menikmati hubungan seksual sepuas-puasnya, boleh, tidak ada yang melarang. Tapi risikonya apa? Mendapatkan penyakit. Ya. Bahkan yang paling mengerikan sekarang AIDS, ya. Itu penyakit yang diakibatkan oleh hubungan kelamin yang hubungan seksual yang terlalu banyak ataupun menyimpang seperti itu. Bahkan sekarang dari kita mengikuti seminar dari narasumber kita, Bakti Widyan Goswami, ya, yang lalu ini, tanggal 2 yang lalu. Bahkan sekarang ada kecenderungan orang beralih beralih identitas, ya. Yang laki ingin jadi perempuan, yang perempuan ingin jadi laki, transgender, maksudnya LGBT, ya. Dan ini sekarang menjadi tren. Bahkan di Amerika itu di sekolah-sekolah dikejarkan orang, dan ada yang mensponsori untuk kegiatan seperti itu. Ini kan sangat aneh sekali dunia ini. Bahkan di kalangan pendidik, di kalangan guru-guru dan sebagainya di perguruan tinggi, ini dipaksakan untuk diajarkan. Bahkan ketika orang merasa ragu akan identitas dirinya, malah menceritakan, ya, orang datang kepada disuruh oleh dosennya ataupun oleh gurunya di sekolah, disuruh datang kepada dokter. Ya, ketika dia ragu apakah saya ini laki-laki ataupun perempuan, begitu. Ya. Dan kemudian setelah sampai kepada dokter yang laki-laki tidak mau, karena sebenarnya ya, sikap atau mentalitas Anda ini sebagai perempuan, karena itu operasi saja ganti kelamin seperti itu. Ya. Jadi sengaja orang dipaksa, bahkan anak-anak yang masih tingkat SD, tingkat ya, SMP, dia pada belum mengerti tentang identitasnya. Dan ditetapkan oleh Mahat, ada salah satunya anak dari orang India tapi sudah menjadi warga negara di sana. Ya. Dia datang kepada gurunya karena teman-temannya menganjurkan seperti itu. Disuruh datang kepada dokter dan kemudian menyampaikan kepada orang tuanya, dan orang tuanya kaget bahwa anaknya tidak apa-apa, tetapi gurunya dan dokter menyarankan untuk operasi dan ganti kelamin seperti itu. Ya. Karena di sana atas nama hak asasi manusia, orang boleh melakukan apa saja sesuai dengan pilihannya seperti itu. Orang tua bahkan tidak boleh ikut campur kalau anak sudah mengambil keputusan seperti itu. Bayangkan ini kegilaan yang sangat, inilah kali juga. Ya. Dan mari kita jaga anak-anak kita, putra-putri kita, jangan sampai dirasuki oleh paham-paham yang tidak benar seperti ini. Ya. Dan tidak lain daripada ini adalah konsep daripada orang mencari kepuasan di dunia material ini. Ya. Dengan menganggap bahwa dengan melakukan hubungan seksual itu, ya, orang akan mendapatkan kepuasan. Ya. Dan kalau tidak mendapatkan kepuasan dengan cara yang normal, mereka melakukannya dengan cara yang abnormal seperti itu. Ya. Inilah kegilaan daripada Kaliuga ini. Jadi tanpa kita berlindung di bawah kesadaran Krishna ini, di bawah mempraktikkan Bhakti Yoga ini, kemungkinan kita tergerus dalam hal-hal material ini akan sangat besar sekali. Dan resiko kehidupan kita ini sangat besar seperti itu. Ya. Itulah kesempurnaan tertinggi dalam kehidupan manusia. Apa itu? Ya, adalah ketika kita menempuh jalan untuk pulang kembali kepada Tuhan, yaitu menempuh jalan Bhakti Yoga ini. Karena itu Sri Krishna bersabda dalam Bhagavad Gita, ya, therefore the Supreme Lord, ya, speak in Bhagavad Gita 8:15, 8:15. Mam upetya punarjanma dukkalayam asasvatam napnuanti mahatmana samsinim paramam gata.
sesudah mencapai kepadaku, after someone attain me, roh-roh yang mulia, ya, the Mahatma or the yogi dalam bakti, ya, the yogis in bakti tidak pernah kembali ke dunia fana yang penuh kesengsaraan. They will never coming back to this material world which is full of miseries. Sebab mereka telah mencapai kesempurnaan tertinggi, because they already attained the highest perfection of life. Ya. Jadi betapa mulianya proses kesadaran Krishna ini yang dimulai seperti dijelaskan di dalam sloka ini, dimulai dengan, ya, proses bakti ini dimulai dengan mengucapkan nama suci Tuhan. Ya. Begitu sulitkah kita mengucapkan nama suci? Sebenarnya karena kita di zaman Kaliuga ini penuh dengan, ya, segala kekurangan, segala kelemahan dan sebagainya, ya. Dan Kaliuga ini adalah zaman darurat. Karena itu Krishna dalam wujud sebagai Sri Gauranga Mahaprabhu sangat bermurah hati, dia sangat memahami keadaan kita, ya. Kita tidak akan mampu melaksanakan niatnya yang besar-besar seperti zaman Gopara Yuga, ya. Mereka melaksanakan pemujaan arca dengan sangat mewah sekali. Melihatnya pada zaman Treta Yuga, ya, dan meditasi pada zaman Satya Yuga seperti itu. Dan semua proses itu, meditasi, yajnya, ya, arcana dengan cara yang mewah dan sebagainya, tidak bisa lagi kita lakukan di dalam Kaliuga ini. Karena kita pertama umur kita pendek, ya. Kemudian kehidupan kita selalu terganggu. Kita memiliki indera-indera yang tidak sempurna. Kita memiliki kecenderungan untuk berbuat salah, ya. Di atas semua kelemahan ini, kekurangan kita, apa yang dapat kita lakukan? Mungkin ada orang yang belajar meditasi dan sebagainya, dan itu juga tidak meditasi dalam arti yang sebenarnya. Kalau meditasi yang dalam arti yang sebenarnya adalah memusatkan pikiran pada kaki bersama Tuhan Sri Wisnu, ya. Tapi meditasi yang diajarkan pada zaman sekarang ini bukan seperti pernah saya mendengarkan waktu ada guru meditasi bermeditasi kepada apa? Kepada seluruh badannya sendiri, pusatkan badan, pikiran, perhatian kepada tangan, kepada kepala, kepada hati dan sebagainya, seperti itu, ya. Dan kalau kita melihat pada keadaan seperti itu hanya ingat dengan badan mati kita, jadi apa kita? Mendapatkan badan mati lagi seperti itu, kan? Ya. Tapi sebenarnya meditasi dalam arti yang sebenarnya adalah untuk memusatkan pikiran kita kepada Tuhan Kristus Kristus. Ya. Tapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, dan dengan mengajarkan meditasi seperti itu kan harus bayar, kan? Ya. Jadi meditasi itu sudah menjadi bisnis, bahan bisnis, kan? Ya. Seperti itu. Tapi Bhakti Yoga, ya, yang sebagaimana diajarkan mulai dari Sravanam, Kirtanam, Wisnu Smaranam, seperti itu, ya. Ini sebenarnya adalah bersifat transendental, bersifat rohani. Karena kita diajarkan untuk memuja Tuhan yang Maha Esa, bukan yang lain. Karena itu di sini juga dijelaskan dari Surat bahwa bakti itu hanya hubungannya dengan kebenaran Tuhan yang Maha Esa. Karena bakti ini bukan aset dunia material. Dijelaskan bakti, bakta dan bagawa. Ya, bakti adalah prosesnya. Bakta adalah yang mengikuti proses itu. Dan bagawan adalah tujuan yang akan kita capai. Ya. Dan bakti, bakta dan bagawan ini bukan bagian dari dunia material. Ini adalah diturunkan dari dunia rohani. Ini bersifat rohani seluruhnya. Ya. Karena itu kita mengikuti proses ini dengan baik. Ya.
bagaimana diajarkan dalam proses Sri Krishna ini seperti itu. Dan caranya sekarang dengan mudah hanya mengucapkan nama suci, menggunakan lidah kita hanya untuk mengucapkan mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sudahkah kita mengucapkan mantra ini? Ya. Tidak sulit kan? Ya. Kalau kita mempunyai sikap rendah hati dan mengikuti apa yang diajarkan oleh kitab suci, oleh para acarya, oleh para sadhu guru Vaishnava, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan dalam hidup ini dewasa. Ya. Dan tidak ada hasil yang akan bisa dicapai tanpa ada pertapaan atau pengendalian diri. Dan pertapaan yang diajarkan pada kita sekarang ini sudah tidak begitu berat, ya. Apakah kita disuruh meditasi selama sekian jam ataupun kegiatan yang lainnya? Ya. Bahkan kita, ya, meditasi kita ataupun sadhana kita yang sangat menyenangkan kan, menyanyi, menari dan makan prasad. Ya. Tidak ada proses yoga di 3 zaman sebelumnya yang semudah dan se-happy ini. Ya. There is no process of yoga in other age, yeah, as here as this process. Yeah. Our process is, what is our process? Yeah. Singing, yeah, dancing, and singing prasad. Yeah. Apakah sulit? Siapa yang tidak senang menyanyi? Semua senang menyanyi kan? Ya. Wetan nanti senang menggede Wiki. Ya. Ada yang nggak senang menyanyi di sini? Ya. Ada yang nggak senang prasad? Ya. Ada yang nggak senang makan ataupun prasad? Ya. Semua senang kan? Ada yang nggak senang menari? Paling tidak bisa menari, paling tidak nonton tarian senang ya. Ya. Apalagi kalau sekarang terkena ada tarian joget itu ya. Ya. Semua ingin menyanyi, semua ingin menari. Tapi tarian, nyanyian dan pertapaan yang diberikan oleh Bala Mahaprabhu, ya, oleh Srila Prabhupada, sungguh-sungguh sangat membahagiakan. Karena kita menyanyikan nama suci, ya. Kita menari dalam kirtan, ya. Kemudian kita makan makanan rohani, ya, sisa makanan dari Sri Krishna sendiri. Dan semua proses ini menyucikan diri kita, membahagiakan diri kita. Dan Srila Prabhupada mengatakan jika kita hanya mengikuti mengerjakan 16 putaran setiap hari dengan baik, dengan penuh konsentrasi, ya. Kemudian menghindari 10 kesalahan, ya. Dan kemudian apalagi satu, mengikuti 4 prinsip dengan baik, ya. Tanpa mengikuti yang lainnya, Prabhupada mengatakan dijamin mereka akan, Prabhupada sudah menjamin beliau akan mengajak kita pulang ke dunia rohani seperti itu. Adakah yang proses yang lebih mudah dari itu? Karena itu ini dijamin bahwa Prabhupada sudah menjamin, Sri Gauranga Mahaprabhu sudah menjamin, acara kita menjamin, Tuhan sendiri menjamin seperti itu. Karena itu marilah kita sekarang mengikuti proses ini dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh ketekunan, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh keseriusan, ya, agar kita, kehidupan kita sekarang ini menjadi manusia sekarang ini menjadi kehidupan terakhir bagi kita di dunia materi ini. Ya. Ketika kita dalam akhir hidup kita bisa mengucapkan nama suci ataupun dikelilingi oleh para penyembah mengucapkan nama suci dan sebagainya, atau ingat dengan nama suci Krishna dan sebagainya, kita dipastikan pula. Ataupun kadang-kadang dijelaskan juga di dalam di dalam Isopanisad 2 sloka terakhir itu dijelaskan, ya, bahkan ketika orang
Karena pada umumnya ketika orang akan menghadapi kematian itu adalah keadaan yang sangat sulit. Bahkan dijelaskan seperti orang disengat oleh ribuan kalajengking di suatu tempat seperti itu. Ya. Rombongan kita akan tersendat karena ada dahak dan lendir yang akan menyumbat, dan badan kita ini seperti digigit oleh kalajengking begitu. Kalau dipatuk oleh kalajengking di ujung kaki kita saja sudah seluruh badan gemetar ya. Apalagi ribuan kalajengking yang mencar istilahnya ya, menyengat badan kita. Betapa sakitnya kita. Dalam keadaan seperti itu apakah kita bisa mengingat Tuhan? Ya. Dan juga dijelaskan bagi yang sudah sebelumnya terkundi dalam proses bakti, dia akan bisa mengatasi keadaan seperti ini. Tapi di sisi lain juga dijelaskan ketika dia dalam kehidupan sehari-harinya dia sudah mendedikasikan seluruh hidupnya di dalam proses bakti ini. Ya. Jika dia tidak mampu untuk mengatasi proses itu, Tuhan sendiri akan membantunya. Itu dijelaskan. Ya. Krishna sendiri akan mengaturnya. Krishna sendiri akan menuntun orang itu untuk bisa sampai kepada beliau. Ini dijelaskan di dalam buah kita ini. Ya. Itulah kemuliaan daripada proses bakti ini. Dan proses bakti ini ya harus diikuti dengan apa? Kita berserah diri pada guru kerohanian yang dapat dipercaya. Beliau yang menuntun kita, beliau yang mengarahkan kita, beliau yang menyibukkan kita di dalam proses bakti ini. Dan ketika kita tekun di dalam semua proses ini, mengikutinya dengan baik, pasti kita akan mencapai hasil. Sudah banyak para penyembah yang sukses di dalam hal ini. Ya, kita diberikan contoh juga bagaimana para leluhur sudah Gurudev dari pihak ibu beliau, ya hampir semua ya leluhur beliau meninggalkan badannya dengan kesadaran penuh seperti itu. Ya. Dan juga Srila Prabhupada beliau berpulang dengan sepenuhnya sadarkan di Krishna, dikelilingi oleh murid-murid beliau. Ada yang mengucapkan nama suci, dan bahkan Prabhupada masih sadar sebenarnya, masih memberikan penjelasan atas sloka-sloka skanda 10 Srimad Bhagavatam. Seperti itu. Srila Gurudev juga Srila Guru Maharaj, beliau berpulang ketika beliau menyampaikan lila Sri Krishna, ya, menguraikan lila Sejagana. Ya, ketika Sri Krishna akan ingin kembali ke Vrindavan seperti itu. Ya. Jadi beliau datang kepada kita ini untuk memberikan contoh bahwa apa yang diajarkan dalam Dua Gita, dalam Srimad Bhagavatam itu bukan cerita kosong. Itu adalah untuk menuntun kita, memberikan pengetahuan kepada kita bahwa itu adalah kebenaran. Dan setiap orang bisa mencapai itu. Ya. Karena itu diberikan contohnya seperti itu. Ketika contoh sudah diberikan dan kita mengikuti contoh itu dengan baik, pasti kita juga akan mencapai sukses. Ya. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada siang tadi ini. Semoga ini menjadi bekal bagi kita semua, memberikan semangat bagi kita untuk lebih tekun lagi di dalam proses keturunan Krishna ini. Ya. Yang akhiri sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, disilakan. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki Bhagavad Gita ki Jaya Srila Prabhupada ki Sigora Nikai ki. Silakan kalau ada yang bertanya. Terima. Silakan. Srila Sundarananda Guru Maharaj ki. Srila Prabhupada ki Jaya Srila Gurudev ki. Hari kita, saya punya pertanyaan dari Ya. kita dari lagu tadi hari Senin itu kembali kita terkenang masa kecil kita. Ya. Karena kita sering mengucapkan nama hari, sedangkan hari setelah kita kenal Krishna, hari itu kan Sri Krishna sendiri. Ya. Dan hari itu juga
energi kebahagiaan beliau. Apakah pada waktu kita kecil itu mendapatkan manfaat seperti kita kenal Hari Krishna? Iya. Jadi dijelaskan di dalam Chaitanya Charitamrita percakapan antara Srila Haridas Thakur dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Ketika orang mengucapkan nama suci ini secara tidak langsung sekalipun, mereka akan mendapatkan manfaatnya. Ya. Dan itulah karunia Tuhan kepada kita semua. Ya. Di dalam Kaliuga ini semua proses dipermudah. Karena Kaliuga ini jelaskan seperti zaman darurat. Ya. Seperti kalau terjadi bencana alam dan sebagainya. Kan orang dengan mudah mendapatkan bantuan, mendapatkan fasilitas dan sebagainya seperti itu kan. Nah ini Kaliuga ini adalah zaman darurat seperti itu. Dan di sana dalam percakapan itu setelah Haridas Thakur menyampaikan pada Sri Chaitanya Mahaprabhu, bahkan hanya dengan mengucapkan nama suci, ya seperti contohnya Jamila itu, dia tidak bermaksud untuk mengucapkan nama suci Krishna, Punarayana, tapi dia memanggil putranya yang kebetulan diberikan nama Narayana, ya. Sehingga dengan mengucapkan nama Narayana itu, maka Tuhan Narayana mengirim utusannya untuk menyelamatkan Ajamila. Ya, karena ketika orang sudah mengucapkan nama suci Tuhan, maka sebagian besar dari reaksi-reaksi dosanya yang dilakukan sebelumnya disucikan. Ya. Apalagi kalau kita secara sadar mengucapkannya, kan itu setelah percakapan antara Wisnu Duta dan Yamaduta itu, ya, Ajamila kemudian menyadari, saya mengucapkan nama Narayana ini tidak bermaksud untuk memanggil Tuhan Narayana, hanya memanggil anak saya. Ya, secara tidak sadar saya mengucapkan nama suci Tuhan, sudah keuntungan yang saya dapatkan begitu besar. Bagaimana kalau saya mengucapkannya dengan penuh cinta kasih dan penuh kesadaran? Ya, betapa besar nilai ataupun hasil yang akan saya peroleh seperti itu. Tadi itu kemudian dia meninggalkan keluarga, meninggalkan semuanya dan pergi ke Haridwar, melanjutkan proses baktinya di sana sehingga dia bisa pulang ke Jakarta. Dan juga dijelaskan bahwa ketika nama suci diucapkan dengan cara yang terpisah seperti itu, ya. Ada pengalaman Rama Mahisi ataupun Raja Rama, atau antara Ra dan Ma itu dipisahkan dengan kata yang lain seperti itu. Ya, itu juga masih dihitung sebagai pengucapan nama suci secara tidak langsung. Begitu. Dan kemudian bagaimana makhluk hidup pada zaman Kaliuga ini dapat dibebaskan begitu? Ya, Haridas Thakur mengatakan di pertanyaan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan Haridas Thakur mengatakan, ketika kita mengucapkan nama suci dengan keras, maka seluruh makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, pohon yang tidak bisa berbicara, mereka bisa mendengarnya. Dan mereka pun akan dibebaskan. Dan contohnya adalah ketika Anda berjalan menuju Vrindavan lewat hutan Jarikanda, ketika Anda mengucapkan nama suci di sana, maka semua binatang-binatang yang tadinya bermusuhan, kemudian harimau, singa, gajah, dan semua penduduk hutan itu menari bersama Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Dan dengan demikian, karena yang atas karunia Anda menyibukkan mereka untuk mengucapkan nama suci, mereka tersucikan dan sehingga mereka melupakan permusuhan satu sama lainnya. Dan semua binatang itu sudah terbebaskan seperti itu jelaskan. Ya. Jadi untuk Kaliuga ini memang dijelaskan hanya dengan mengucapkan nama suci. Ya. Dan itu karena itu Haridas Thakur dijelaskan sebagai nama acarya. Ya, contoh utama adalah mengucapkan nama suci Krishna. Ya.
Dan itu ada percakapannya di dalam ceritanya Cerita Amrita. Ya. Jadi kita mengenal setiap hari kita mengucapkan hari Senin, hari Rabu, hari. Hari-hari terus berjalan kawan. Ya. Itu pertama. Ya, hari ada hari di sini. Ya. Jadi semua mendapatkan keuntungan secara tidak langsung. Ya. Apalagi kalau kita mengucapkan mantra Hare Krishna ini dengan penuh cinta kasih, dengan penuh perhatian, ya, maka pasti kita yang dijamin ya oleh Srila Prabhupada, oleh karya kita untuk kita bisa mengakhiri hidup kita dengan bahagia, ya, tidak lahir lagi di sini seperti itu. Kalau beliau bisa langsung pulang ke dunia rohani, kita akan dilahirkan di tempat di mana ya lila Sri Chaitanya Mahaprabhu ataupun lila Sri Krishna sedang berlangsung di salah satu alam semesta di dunia materi ini. Ya, karena sampai peleburan keseluruhan alam semesta ini, ya, lila rohani Sri Krishna dan Sri Gauranga Mahaprabhu akan terus berpindah dari satu alam semesta ke alam semesta yang lainnya seperti apa namanya dulu kan ada kelompok sirkus itu, ya. Mereka membawa semua peralatannya dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan pemainnya habis main di satu tempat pindah lagi ke satu tempat. Nah, dijelaskan oleh Prabhupada lila rohani Sri Krishna seperti itu. Ya. Dia bermain di yang satu alam semesta ke alam semesta lainnya seperti itu. Ya. Karena itu jangan pernah ragu untuk mengucapkan nama suci ini. Dan inilah yang dharma untuk Kali Yuga ini yang sudah diberikan untuk kita semua untuk mempermudah dan mengakhiri penderitaan materi kita ini. Ya. Apa? Ya. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Boleh lagi satu marah? Boleh? Ya, karena agak berbeda dari saya sedikit. Gimana kalau seseorang itu sudah jelas? Hare Krishna, ya. Gimana kalau seorang penyembah itu berjapa khusyuk dan terus tanpa dia mengikuti Srimad Bhagavatam Purana yang sering disampaikan oleh ya orang suci Mahara. Sedangkan segala protokol dan aturan itu berada di sana. Tinggal apa adanya itu? Terima kasih. Kita sudah melihat contoh, ya, ada penyembah dari Rusia, dia sudah hampir 33 tahun mengucapkan nama suci, tapi dia tidak mau berburu begitu, ya, dan sering datang ke rumah di Denpasar, ya, masih bingung ya, gitu. Nah itu disarankan, diajarkan di dalam Kali Yuga ini kita tidak bisa mencapai kesempurnaan dengan cara kita sendiri, ya. Dan sebenarnya kita mengucapkan nama suci sebelum menerima karunia diksa itu adalah proses latihan kita. Ya. Karena kenapa kita begitu penting untuk menerima karunia diksa dari guru kerohanian? Ya. Artinya guru kerohanian yang memberikan pengetahuan kepada kita, menghubungkan kembali hubungan kita dengan Krishna. Ya. Jadi sampai kita mendapat karunia dari guru, kita tidak bisa ya mengucapkan nama suci secara sempurna. Karena kita tidak seperti Haridas Thakur, kita kualitas kita jauh berbeda. Ya. Kalau Haridas Thakur tidak memerlukan guru kerohanian, karena dia adalah Brahma sendiri kan. Dan itu muncul untuk memberikan contoh betapa pentingnya kita mengucapkan nama suci ini. Dan bisakah kita mengucapkan nama suci tanpa pernah berhenti selama 24 jam begitu? Ya, Haridas Thakur mengucapkan berapa dasar 300.000 putaran japa. Ya. Dan siang malam itu mungkin hanya meluangkan waktu untuk istirahat sebentar, untuk pesan, untuk mandi dan sebagainya, tidak lebih daripada 30 menit. Ya. Dan selebihnya itu beliau mengucapkan nama suci dengan 3 cara, dengan suara yang keras, dengan suara yang sedang, dan juga dengan seperti meditasi di dalam hati seperti itu. Itu dijelaskan seperti itu.
Ya. Dan kalau kita bisa seperti Haridas Thakur, ya, duduk berjapa dan bahkan ya, mungkin Miss Universe yang datang mengganggu kita goyah, ya. Mungkin akan bisa mencapai kesempurnaan itu, ya. Tapi pada umumnya kita sebagai roh terikat belum mencapai standar seperti itu, ya. Karena itu kita perlu guru yang menghubungkan kita. Dan ketika kita diterima sebagai murid, ya, kita menyetor japa itu dipakai berjapa oleh guru kita, ya. Artinya beliau mengucapkan nama suci, artinya beliau memasukkan Krishna ke dalam japa itu, ya. Jadi yang secara balik sebenarnya nuasen gitu, supaya japa itu bisa digunakan, ya. Karena itu guru menjelaskan 10 kesalahan, ya. Kemudian pentingnya 4 prinsip yang harus diikuti, mengucapkan nama suci dengan keras, ya, dan sebagainya, menyampaikan nama tatwa dan sebagainya, supaya kita mengerti, kita mempunyai keyakinan yang kokoh pada nama suci, kepada perintah guru dan kepada Krishna, kepada orang Mahaprabhu, seperti itu. Ini proses yang diajarkan. Karena diksa itu artinya diksa, ya. Di artinya dibiagian. Guru memberikan kita dibiagiana. Ksa artinya kesepayanti, artinya beliau mengambil reaksi-reaksi dosa-dosa kita sebelumnya. Ya, itulah sumpah guru, tanggung jawab guru. Karena itu dirasa tanggung jawab sebagai guru rohani itu sangat berat, karena harus mengambil reaksi dosa dari murid-muridnya. Dan dia, guru yang benar-benar harus menghubungkan kembali sang jiwa itu kepada Krishna, ya. Sehingga setelah proses diksa itu, jika murid berserah diri kepada guru dan menyibukkan diri sepenuhnya dalam pelayanan bakti kepada guru dan Krishna dengan sepenuh hati, maka dengan cepat dia akan maju di dalam proses bakti ini, ya. Jadi itu dilaksanakan seperti itu oleh para acarya kita, oleh Srila Prabhupada, ya. Kan itu penting, ya. Jadi seperti yang contoh itu, ya masih bingung gitu, ya. Walaupun dia sudah hampir 20 tahun, 18 tahun dia berjapa nama suci, tapi karena dia tidak mempunyai guru, tidak ada yang menuntut lebih lanjut seperti itu, masih tetap aja bingung seperti itu, ya. Maka sekarang dia dalam proses, ya, supaya nantinya dia, mungkin ada yang seniornya yang di Rusia di sana itu mengajarkan sehingga dia tidak mempunyai keyakinan pada guru dan sebagainya, seperti itu, ya. Karena itu proses kita adalah seperti itu. Kita harus, ya, ada serada. Pertama kita membangun keyakinan kita yang kokoh, ya. Kalau jika kita sudah memiliki serada yang kokoh, sastriya serada, ya, artinya keyakinan yang berdasarkan kebenaran kitab suci, satu guru Vaishnava, ya, maka tahap berikutnya adalah ada serada, kemudian bhajana kriya, ya. Ada serada tata sadhusanga, yang kedua adalah sadhusanga, artinya kita bergaul dengan para penyembah Tuhan. Dan inti daripada sadhusanga ini adalah setelah kita bergaul dengan para penyembah senior, menuntun kehidupan kita, akhirnya kita mengembangkan keinginan yang kuat untuk mendapatkan guru kerohanian, ya. Artinya kita berlindung pada kaki padma guru kerohanian. Atas urania guru kerohanian, melalui proses diksa itu, kemudian beliau menyibukkan diri kita di dalam layanan bakti, itu yang disebut dengan bhajana kriya, ya. Setelah melewati bhajana kriya ini, kita mencapai apa? Anata nivritti, ya. Segala keinginan material kita disucikan, ya. Dan kemudian setelah anata nivritti, kita menjadi nista. Nista artinya kita menjadi mantap, menjadi serius di dalam pelayanan bakti ini. Kita tidak digoyahkan oleh hal-hal material yang lainnya seperti itu. Setelah melewati nista, menjadi ruci, ya.
Puji artinya kita mendapatkan rasa. Ya, ketika kita mengucapkan nama suci, lakukan pelayanan, mendengarkan Bhagavatam atau menyampaikan Bhagavatam, kita mendapatkan kebahagiaan kita. Ya, karena ketika kita menyampaikan Tuhan bukan untuk menyenangkan audiens ataupun memaksa diri kita, karena kita membacakan kitab suci Bhagavatam, Bhagavad Gita, cerita-cerita tentang kita, itu adalah sebagai pelayanan kita kepada Tuhan. Ya. Itu jelaskan proses itu yang benar, bukan untuk kita juga seperti itu. Kita nantinya kita mengucapkan nama suci untuk memuja Tuhan, untuk memuaskan Tuhan, bukan untuk kepuasan diri kita. Ya. Dan kemudian asakti, menjadi semakin kuat keterikatan kita. Ya. Kemudian bahwa artinya sudah merasakan ya kebahagiaan semakin tinggi, semakin semakin mantap begitu. Ya. Dan dalam bawah ini dijelaskan ya anarta yang halus itu ya di sini akan dihilangkan sepenuhnya melalui proses sadhusanga. Jadi di dalam sepanjang perjalanan ini dari adusrada sampai pada bawah itu dan bahkan pada tingkat prema sekalipun, sadhusanga itu masih sangat-sangat esensial. Ya, bahkan pada tingkat bawah pun orang bisa jatuh seperti contohnya dijelaskan Maharaja Bharata. Ya, beliau sudah mencapai tingkat bawah, tapi karena beliau meditasi sendiri di tengah hutan, beliau tidak bergaul dengan satu yang lainnya, maka dia mudah sekali jatuh dengan seekor rusa, menjadi terikat dengan rusa seperti itu. Akhir kehidupan berikutnya lahir menjadi rusa. Ya, tapi dalam badan sebagai rusa itu dia masih ingat apa yang pengalaman sebelumnya. Karena itu sebagai rusa juga dia akhirnya pada saat itu melakukan pergaulan, selalu hidup di asrama-asrama para satu guru Vaishnava. Dan akhirnya meninggal dalam badan sebagai rusa, akhirnya lahir menjadi Jadabharata. Ya. Jadi dua kehidupan harus dilalui lagi, ya. Kalau kita tidak bergaul dengan satu seperti itu. Ya. Jadi inilah prosesnya. Ketika terus kita bergaul dengan satu dan semakin meningkat seperti itu, akhirnya kita mencapai tingkat prema. Prema artinya kita mengembangkan cinta kasih yang murni dan semua anatta itu sudah dihilangkan, sudah bersih sama sekali. Ya. Dan bahkan dalam tingkat prema itu pun para prema itu selalu bergaul dengan para prema yang lainnya. Itu contohnya seperti para gopa, teman-teman Krishna di Vrindavan, para gopi dan sebagainya, Manjari, semuanya mereka mempunyai gopa, mempunyai bergaul satu sama lain untuk memuja Krishna, memuji Krishna, melayani Krishna, ya, bermain bersama Krishna seperti itu. Inilah ya perjalanan hidup bakti ini seperti itu. Tujuannya adalah untuk mencapai tingkatan seperti itu. Ya. Dan ini dimungkinkan dengan proses ini, kan proses ini diberikan oleh Krishna sendiri, oleh para acarya kita. Ya. Jadi, itu problemnya. Karena itu kita harus ya mencari guru kerohanian yang dapat dipercaya untuk menuntun hidup kita. Ya. Karena di sini juga sudah dijelaskan tanpa karunia guru orang tidak akan mencapai kemajuan. Ya di sini juga Ajamila jelaskan, kemudian meninggalkan rumahnya dan pagi ke hari dua di sana bergaul mencari guru di sana sehingga mencapai kesempurnaannya. Ya. Dan siap, bentar yang lain. Kalau tidak kita akhiri sampai di sini, sudah hampir jam 2 ini. Ya. Kita akhiri Srimad Bhagavatam Purana Ki Mahapanisati. Ya, niki ada Mahaprasad, silakan maju untuk bisa menerima Mahaprasad.